ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng dan Dylan menjadi sinar cahaya dan langsung merobek atmosfer dan tiba di udara di atas kediamannya. Luo Feng dengan mudah melihat di langit yang jauh sosok abadi yang tinggi dan kokoh. Di sampingnya adalah istrinya Su Xin dan dia jelas terikat tanpa ada cara untuk membebaskan diri. Ayah, yang mulia, menguasai. Sekelompok mayat hidup memandang Luo Feng dan Dylan saat mereka muncul, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan Su Xin yang terikat, matanya bersinar dengan kegembiraan dan kekhawatiran saat dia melihat Luo Feng. Hahaha, yang mulia Luo Feng benar-benar cepat. Matahari seperti abadi Buna berbalik dan tersenyum. Pembakar hati resmi, Luo Feng mengerutkan kening, kamu adalah pejabat tingkat abadi, untuk melakukan hal seperti itu tanpa mempedulikan statusmu, itu benar-benar mengejutkan, tolong lepaskan istriku. Buna tersenyum, aku tidak menyangka yang mulia Luo Feng mengetahui namaku juga, itu benar-benar suatu kehormatan. Aku mengendalikan istrimu, hanya untuk membawamu ke sini, tanpa niat buruk. Untuk melakukannya, tentu saja aku akan melakukannya. Saat dia berkata begitu, Su Xin menyadari bahwa dia bebas bergerak, tanpa berkata apa-apa, dia dengan cepat terbang kembali ke tanah. Luo Feng menatap curiga pada pejabat pembakar hati, mengapa Anda datang mencari saya? Ayo cari tempat yang tenang untuk duduk dan mengobrol. Dia membalas. Sederhana. Luo Feng mengangguk. Bersamaan dengan itu, tubuh Mosa di dalam cincin dunia memegang inti utama, karena Luo Feng telah menyempurnakan cincin dunia ini sehingga dia dapat dengan mudah keluar darinya. Jika orang lain memasukinya, mereka tidak memiliki cara untuk keluar. Klan Mosa dengan inti utama melepaskan energi dunianya dan dengan mudah menemukan jalan keluar dari ring dunia. Itu menyebar ke seluruh kediaman Luo. Menyimpan, termasuk orang tua Luo Feng, Luo Hongguo dan Gong Xinlan bersama dengan semua anggota keluarga. Dengan Divandel, mereka semua memasuki benua emas. Divan bersama dengan 10 penguasa sektor Del, mereka tidak tahu bahwa cincin dunia yang mereka masuki ini sebenarnya adalah dunia internalnya. Lagi pula, apakah itu dunia internal atau dunia lain, satu-satunya perbedaan adalah objek di dalamnya yang menopangnya. Dunia internal dipegang oleh inti utamanya dan inti kehidupannya. Dunia lain dipegang oleh bahan-bahan berharga. Buna, ayo turun untuk mengobrol. Luo Feng tersenyum. Yang mulia benar-benar berhati-hati. Buna yang botak itu menunduk. Kediaman Luo benar-benar kosong, dia tidak keberatan, tersenyum saat dia mengikuti Luo Feng dan Dylan ke salah satu halaman di bawah. Di dalam pekarangan, 3 orang itu duduk, berbicara. Luo Feng menatap Buna dan tersenyum acuh tak acuh. Pejabat Burning Heart, kamu datang jauh-jauh ke bumi, tidak peduli dengan statusmu dan menggunakan metode seperti itu untuk menarikku keluar, tentang apa itu? Haha, aku benar-benar menyesal melakukan hal seperti itu. Buna tersenyum. Wajahnya bersinar dengan cahaya saat dia memancarkan energi hukum cahaya. Saya kebetulan melihat galaksi Bima Sakti dan telah mengembara tentangnya, saya sangat tertarik dengan galaksi ini dan saya tidak dapat menahannya. Oleh karena itu saya datang secara pribadi ke bumi rumah yang mulia untuk ingin membeli galaksi Bima Sakti. Luo Feng tercengang. Beli galaksi Bima Sakti? Bukankah ksatria abadi dari sebelumnya juga ingin membeli galaksi? Dan sekarang Buna tingkat resmi ini menginginkan hal yang sama. Harga normal sebuah galaksi biasanya tidak genap 1 elemen campuran. Namun saya tidak ingin Anda merugi, saya bersedia membayar 100 elemen campuran untuk membeli galaksi Bima Sakti. Apakah Anda bersedia? Buna tersenyum pada Luo Feng. 100 elemen campuran, sungguh harga yang mahal, seru Luo Feng. Apa lelucon? Ini adalah sesuatu yang satria abadi dari dojo kapak besar bersedia untuk muncul secara pribadi. Saat itu, dia bahkan bersedia menyetujui apapun yang diminta Luo Feng. Untuk makhluk seperti itu, bahkan jika Luo Feng telah mengutip harga yang mirip dengan nilai Kaisar Truyan, miliaran elemen campuran, ksatria abadi akan tetap setuju. Bahkan pada akhirnya, yang dia inginkan hanyalah sebuah pulau di bumi. Bahkan ksatria abadi, tingkat makhluk itu hanya memiliki pulau bumi, 100 elemen campuran? Dia pasti sedang bermimpi, dia pasti mengira aku tidak tahu betapa istimewanya bumi. Luo Feng mengejek dengan dingin di dalam. Tidak tinggi sama sekali, saya suka galaksi, makanya harus memiliki harga seperti itu, kata Buna. Sepertinya benar, Luo Feng mengangguk, saya bersedia menjual semua planet lain di galaksi Bima Sakti kepada Anda. Namun, bumi adalah rumah saya pasti tidak bisa menjualnya. Buna tercengang. Luo Feng mengejek dengan dingin di dalam, dia menikmati menonton ekspresi abadi level resmi ini. Lanjutkan dan bertindak, mari kita lihat seberapa banyak Anda dapat bertindak.
Saya sangat menyukai galaksi, bagian yang paling indah adalah galaksi ini, tetapi bumi. Buna berkata, Yang Mulia Luo Feng, katakan harga Anda. Selama itu wajar, saya bersedia membayar. HMPH, Luo Feng berdiri dengan keras dan meraung, Tuan Buna, Anda tahu betul bumi adalah rumah saya, siapa yang akan menjual rumah mereka? Tidak ada harapan sama sekali. Buna menatapnya. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tidak ada cara untuk itu. Buna menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengirim pesan ke Kaisar Yanzu dan yang lainnya melalui jaringan alam semesta virtual. Weng, wilayah selatan bumi tiba-tiba muncul sekelompok mayat hidup. Setelah itu, mereka semua dengan cepat berteleportasi ke halaman di kediaman Luo Feng. Di dalam pekarangan, ada pencarian energi abadi. Dylan berkomunikasi dengan Luo Feng. Luo Feng terkejut. Di halaman, sekelompok besar 17 muncul, semua dengan kehadiran dewa yang menakutkan. Tekanan tak berbentuk membuat Luo Feng menjadi pucat. Kaisar Yanzu. Luo Feng melihat kelompok yang tiba-tiba muncul. Kaisar Yanzu mengenakan jubah yang sangat indah. Dia ditemani oleh pria tua bertanduk tunggal yang kuat, dan wanita berbaju hitam yang menusuk tulang dengan sisik ikan di wajahnya, bersama dengan pria lain yang tampak mengenakan jubah robek tetapi masih mengeluarkan energi khusus, dan akhirnya kadal seperti pria. 5 dari mereka yang berdiri di samping Kaisar Yanzu semuanya memiliki energi yang menakutkan. Di belakang mereka ada 11 mayat hidup lainnya dengan tekanan yang bahkan lebih kuat dari Dylan. Luo Feng, kita bertemu lagi. Kaisar Yanzu tersenyum. Kaisar Yanzu. Luo Feng bangkit untuk menyambut mereka. Di sampingnya ekspresi Dylan berubah saat dia berkomunikasi, Yang Mulia, termasuk Buna dari sebelumnya, di antara 18 andiding ini, 6 di antaranya adalah level Kaisar dan 12 level resmi. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, dan mereka semua berasal dari dojo kapak besar. Yang Mulia harus sangat berhati-hati. Saya mengerti, Luo Feng menjawab. Dia merenung dengan curiga di dalam. 18 kematian yang kuat, orang harus tahu bahwa di bawah para pemimpin negara alam semesta, bahkan tidak ada satu tingkat kaisar yang abadi. Biasanya, hanya ksatria dari 5 Leviathan yang memiliki makhluk seperti itu. Sebanyak 6 level kaisar, ini jelas merupakan kekuatan yang dapat menghancurkan setengah dari negara alam semesta. 18 ini semua dari dojo kapak besar. Ksatria abadi itu sebelumnya juga berasal dari dojo kapak besar. Kenapa mereka semua dari sana? Luo Feng curiga di dalam, namun dia masih berbicara dengan tenang. Mengapa Yang Mulia datang secara pribadi ke bumi? Jangan gugup, duduk. Kaisar Yanzu duduk lebih dulu, 5 kaisar tingkat kaisar lainnya juga duduk. Ya, Luo Feng duduk. Kaisar Yanzu telah mencabik-cabiknya sebelumnya, namun sekarang dia tersenyum. Mengenai mengapa aku di sini, Buna telah mengatakannya, aku ingin membeli bumimu. Yanzu duduk di sana. Jari-jarinya yang seperti kristal yang lebih indah daripada yang diketuk dengan lembut oleh seorang wanita di atas meja batu, dia tersenyum pada Luo Feng. Potong omong kosong, ucapkan hargamu, kami akan membelinya. Luo Feng mengerutkan kening, bumi adalah rumahku. Bicara harga, Yanzu menyela kata-kata Luo Feng, dengan lembut mengangkat jarinya, 100 juta elemen campuran. Dylan yang berdiri di samping Luo Feng juga tercengang. 100 juta elemen campuran? Saya katakan sebelumnya, saya tidak bisa menjual rumah saya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, bahkan jika itu 100 juta elemen campuran, aku masih tidak bisa. Hahaha, oke. Yanzu tersenyum, berani memang, saya akan menunjukkan rasa hormat, saya akan memberi Anda harga surgawi. 1 miliar elemen campuran. Banyak kaisar tingkat rendah hanya mengumpulkan kekayaan sebanyak itu. Dengan jumlah kekayaan itu, bahkan memelihara anggur kontak cloud Anda hingga abadi bukanlah hal yang sulit. Luo Feng masih menggelengkan kepalanya. Ekspresi Yanzu menjadi berat. HMPH. Dia berdiri dengan keras, mengamuk saat dia membanting meja batu, itu segera meledak dengan pecahan-pecahan terbang ke segala arah. Dylan menggunakan energi abadinya untuk mengendalikan pecahan-pecahan itu karena seluruh halaman menjadi gurun sementara wilayahnya baik-baik saja. Saya menunjukkan rasa hormat, namun Anda masih menolak. Yanzu tersenyum dingin pada Luo Feng, kalau begitu kita akan melakukannya dengan cara yang sulit. Gemuruh, energi abadinya yang kuat langsung membungkus Dylan dan Luo Feng. Setelah itu energi dunia menyebar ke segala arah, menelan seluruh bumi. Menyimpan, ekspresi Yanzu dingin. Seluruh bumi, apakah itu Cina, Amerika, Afrika atau bahkan budak dari planet lain, setiap manusia yang hidup disimpan ke dalam cincin dunianya. Adapun bumi itu sendiri, karena ayahnya Ksatria Si Huo menginginkannya, dia tidak berani menyimpannya. Dalam sekejap, semua umat manusia di bumi telah pergi, hanya yang ada di halaman ini yang tersisa. Selain orang-orang di halaman ini, tidak ada manusia lain.
Kaisar Yanzu melepaskan ikatan energi abadinya. Ekspresi Luo Feng berubah, dan dia dengan cepat melepaskan energi rohnya untuk memindai. Setiap kota di Cina kosong, piring masih mengepul, teh masih mendidih, namun tidak ada satu jiwa pun. Selain orang-orang ini di halaman, tidak ada yang tersisa. Di tengah halaman yang hancur, Yanzu menatap Luo Feng dengan dingin dan meraung, "Aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama, setuju untuk menjual bumi kepada kami dan kamu akan mendapatkan 1 miliar elemen campuran dan manusia bumi kembali. Yang kedua, tolak kami dan semua manusia yang disimpan di duniaku akan mati." Luo Residence, halaman yang hancur. Yanzu berdiri di sana dan menatap dingin ke arah Luo Feng. Di sampingnya adalah 5 kematian tingkat kaisar dan 12 kematian tingkat resmi. Dibandingkan dengan Yanzu, Luo Feng memang lemah, bahkan Dilan nyaris tidak memiliki kekuatan seorang pejabat. Sebenarnya, dia tidak cocok dengan satu ofisial sejati. "Aku diintimidasi jika aku lemah. Yang kuat memangsa yang lemah, itu memang survival of the fittest." Luo Feng dipaksa ke sudut. Meskipun dia mengamuk di dalam, dia harus dengan hati-hati menghitung langkah selanjutnya. Kaisar Yanzu mungkin bahkan tidak menganggapku sebagai apapun. Dari sudut pandangnya, aku hanyalah seorang jenius aborigin. Hanya saja dia tidak ingin membunuhku, karena dia menduga bahwa, baik Dilan dan aku telah membuka siaran yang disinkronkan dengan jaringan alam semesta virtual. Saat dia bergerak, perusahaan alam semesta virtual akan memiliki bukti penuh. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan berada dalam masalah besar. Namun intinya masih kuat, dia memiliki ayah yang kuat. Bahkan jika dia membunuhku, dia akan dihukum berat. Mereka yang lemah ditakdirkan untuk diganggu, ini yang kuat memangsa yang lemah. Keinginan Luo Feng untuk menjadi lebih kuat semakin tumbuh. Jika dia berada di level puncak penguasa sektor, dia akan mampu membunuh Andiding level resmi dan bertarung melawan para kaisar. Tingkat kejeniusan seperti itu, bahkan Kaisar Yanzu tidak akan berani main-main, karena para jenius mutlak ini pasti akan menjadi individu yang berharga dari perusahaan alam semesta virtual. Hanya ada dua jalan, pilih satu. Yanzu meraung. Luo Feng meraung, "Kaisar Yanzu, menggunakan manusia bumi sebagai sandera, bukankah itu terlalu merendahkan bahkan bagimu? Aku memintamu untuk memilih." Tekanan Yanzu berdesir, menekan Luo Feng, dia jelas mengamuk. "Kalau begitu aku akan berbicara dengan jujur." Luo Feng memandang Yanzu. "Baru saja hari ini belum lama ini, Undying Knight dari dojo kapak besarmu menghubungiku melalui jaringan alam semesta virtual untuk membeli galaksi Bima Sakti. Melawannya, meskipun awalnya aku menolak, tekanannya terlalu menakutkan, maka aku akhirnya menyerah." "Apa?" Wajah tampan Yanzu dipenuhi dengan keterkejutan. "Ksatria abadi?" Pria tua berambut giok di sampingnya juga terkejut. "Ksatria abadi?" Semua orang di sekitar termasuk 6 kaisar tingkat kematian semua terkejut dengan nama itu. "Jangan berbohong padaku." Yanzu tersenyum dingin pada Luo Feng. "Jika kamu memang menjual galaksi Bima Sakti kepada Ksatria Abadi, semua catatan akan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpinnya. Namun dalam semua catatan, aku telah memantau, tidak ada perubahan apapun." Luo Feng berkata dengan acuh tak acuh, "Saat dia dalam perjalanan ke bumi, ketika kita bertemu muka, dia akan menyerahkan harta itu kepadaku. Hanya dengan begitu transaksi akan sepenuhnya selesai. Meskipun belum ditransfer, saya sudah memiliki kesepakatan dengannya. Saya pasti tidak akan menentangnya. Kaisar Yanzu, Anda bisa pergi mencarinya dan jika dia setuju, saya tentu tidak akan keberatan." "Pembohong, kamu berbohong." Mata Yanzu berkedip. Namun, di dalamnya, dia dipenuhi dengan banyak pikiran. Itu sangat mungkin. Posisi Ksatria Abadi di dojo kapak besar bahkan lebih tinggi dari ayahnya, itu normal baginya untuk menerima berita di bumi. Dan dengan temperamennya yang aneh, dia mungkin secara pribadi mengirim harta karun sebagai imbalan atas perbuatannya. "Siapa peduli, pertama-tama saya akan mendapatkan hak atas bumi. Bahkan jika saya ditanya lagi nanti, saya hanya akan mengatakan bahwa Luo Feng berbohong," kata Yanzu. "Dan Ksatria Abadi adalah serigala penyendiri, dia tidak memiliki sekte. Meskipun dia adalah anggota eselon atas dari dojo kapak besar, dia tidak memiliki banyak bantuan. Pengaruh ayahku dalam dojo kapak besar sangat besar. Dengan hak bumi di tangannya, selama itu dilakukan secara sah, Ksatria Abadi itu tidak akan bisa melakukan apapun." Kediaman Luo Feng, hanya bangku batu yang baik-baik saja. Luo Feng tiba-tiba duduk. Dia bisa melihat bahwa Yanzu khawatir. "Pang!" Yanzu melihat Luo Feng duduk. Matanya sedikit berkedut saat dia berkomunikasi, "Saya tahu Anda tidak takut karena dukungan Anda, dan saya tahu bahwa Anda melakukan siaran yang disinkronkan dengan alam semesta virtual. Namun, saya juga tidak bodoh, saya tidak akan membuat bergerak langsung pada Anda. Namun, sejujurnya, bahkan jika saya tidak melakukannya secara pribadi, saya dapat membiarkan orang lain melakukannya.
Saya memiliki 3 budak abadi lainnya di luar angkasa di atas bumi, dan mereka adalah budak jiwa saya. Saya hanya harus melakukannya, suruh salah satu dari mereka membunuhmu. Jadi bagaimana jika jaringan jagat maya mengambil siaran? Paling-paling mereka akan merekam pembunuhan abadi yang membunuhmu dan bukan aku secara pribadi. Tanpa bukti bahwa dia budakku. Adapun penjagamu Dylan, aku akan meminta orang lain untuk mengikatnya dengan paksa. Dia bahkan tidak akan bisa membantumu. Dan ketika itu terjadi, boom! Kamu akan mati. Semua hak atas Bima Sakti akan jatuh ke tangan putramu, dan tentu saja aku punya cara untuk membuat putramu menyerahkannya kepadaku. Yanzu berkomunikasi dengan Luo Feng. Selama kamu mati, tanpa status anggota wilayah primal perusahaan Virtual Universe sebagai perlindungan, akankah putra-putramu berani menentangku? Adapun ksatria abadi, masih perlu setidaknya 3 hingga 5 hari untuk bergegas. Ketika itu saatnya tiba, semuanya di sini akan diselesaikan. Ekspresi Luo Feng berubah, menatap Kaisar Yanzu. Yanzu tersenyum padanya, melanjutkan, haha, saya sedang berkomunikasi secara mental dengan Anda sekarang. Siaran alam semesta virtual tidak dapat menangkap percakapan kita. Apa yang dapat Anda lakukan sekarang? Pang, jangan melawan, aku mencoba menghindari lebih banyak masalah. Jika aku tahu aku akan dikirim ke penjara Starfield, aku akan membunuhmu sejak lama. Paling-paling aku akan dihukum. Dia menatap Luo Feng dengan sedikit kasihan. Jika kamu tunduk, semuanya akan baik-baik saja kan? Luo Feng duduk di bangku batu, namun dia telah lama mengirim seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual wilayah primal Gunung Yuxiang, Villa Luo Feng. Saat siaran langsung, dia dengan cepat menulis surat. Satria, untuk suatu alasan yang saya tidak tahu, Undying Knight dari Dojo Kapak Besar menghubungi saya untuk membeli galaksi Bima Sakti, terutama bumi. Saya menolak untuk tunduk dan akhirnya beruntung dia tidak mengambilnya dengan paksa, hanya menginginkan sebuah pulau di bumi. Namun, saat saya menulis surat ini, di tanah kelahiran saya, Kaisar Yanzu Dojo Kapak Besar dan 6 kematian tingkat kaisar lainnya bersama dengan 12 kematian tingkat resmi telah mencapai bumi dan menyandera rekan-rekan saya yang tak terhitung jumlahnya, memaksa saya untuk menjual bumi kepada mereka. Kalau tidak, mereka akan menggunakan budak abadi mereka untuk membunuhku dan mendapatkan perbuatan ke bumi melalui putraku. Saya tidak punya cara untuk menolak ini. Aku tidak berdaya. Saya harap Tuan Ksatria bisa memperbaiki kesalahan ini. Luo Feng dengan cepat menulis surat itu melalui pikirannya dan mengirimkannya ke 9 Blade Knight. Kompetisi jeniusnya diselenggarakan oleh 9 bilah, dia secara alami adalah salah satu bawahannya. Jika dia mengirimnya ke pemimpin Istana Tianxi, itu akan melampaui batas, karena dia hanya memberinya sedikit bimbingan saat itu. Juga, dia hanya tahu nomor kontak dari salah satu bawahannya yang abadi. Dia tidak tahu nomor telepon pemimpin Istana Tianxi. Kirim 9 kali. Luo Feng duduk di depan mejanya dan melihat ke laptop, dia sudah mengirim surat ke 9 Blade Knight. Aku tidak bisa mengirim spam terlalu banyak, hanya sedikit agar dia menyadarinya. Bahwa Dojo Kapak Besar jelas telah menemukan sesuatu yang istimewa tentang bumi. Ketika saatnya tiba, perusahaan alam semesta virtual akan datang bukan hanya untukku, tetapi juga untuk rahasia bumi. Mereka secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Luo Feng mengangguk. Dia percaya bahwa saat surat ini dikirim, itu akan mengukir lubang besar dan membuat perusahaan alam semesta virtual berbenturan dengan Dojo Kapak Besar. Bumi, Luo Residence, halaman yang hancur. Meskipun dia telah mengirim surat, ekspresi Luo Feng masih jelek, karena dia mencoba mengulur waktu saat berkomunikasi kembali dengan Yanzu. Kaisar Yanzu, bukannya aku tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Satu-satunya hal adalah, karena aku sudah setuju dengan Ksatria Abadi, itulah Ksatria Abadi. Kamu, Kaisar Yanzu memiliki Ksatria Sihuo untuk melindungimu, tapi apa tentang aku? Melawan kemarahan Ksatria Sihuo, aku akan tamat. Yanzu mengungkapkan senyum saat mendengar ini. Dia bahagia di dalam. Tampaknya kesepakatan itu akan terjadi. Santai, Yanzu menjawab. Ketika Anda kembali ke wilayah utama atau kota kekacauan utama, kedua tempat ini sangat aman. Aku tidak bisa tinggal di dua tempat itu selamanya. Luo Feng menjawab. Yanzu tampak tidak sabar. Hentikan omong kosong, serahkan hak atas Bima Sakti sekarang juga, dan setidaknya kamu akan dibiarkan hidup. Bahkan jika itu sulit di masa depan, ketika posisimu naik, itu akan baik-baik saja. Jika kamu tidak setuju, maka kamu akan mati sekarang dan seluruh populasi manusia di bumi akan mati bersamamu, cepat pilih. Tepat pada saat itu, gemuruh, energi abadi yang kuat menyapu seluruh planet. Yanzu dan kematian tingkat kaisar lainnya dan 12 kematian tingkat resmi semuanya terkejut. Energi abadi, pria kadal itu berkata dengan dingin. Keabadian benar-benar telah datang,
bagaimana dia bisa begitu cepat? Pasukan ksatria lain akan memakan waktu setidaknya 3-5 hari lagi. Ekspresi Yanzu berubah. Mungkin pasukan ksatria lain, yang kebetulan telah meninggalkan penanda dekat dengan koordinat bumi. Kata wanita berbaju hitam itu. Weng, teleportasi. Siluet muncul di halaman, hanya teleportasinya saja yang membuat 6 kaisar tingkat kematian shock. Mereka yang memiliki teleportasi jelas bukan mayat hidup yang normal. Dari 6 kaisar di sana, hanya satu yang bisa melakukannya, jelas betapa langkanya itu. Luo Feng juga terkejut dengan penampilan orang ini. Ini adalah pria besar yang benar-benar bisa dikatakan tinggi dan kokoh. Tingginya lebih dari 3 meter dan dia memiliki 2 tanduk merah darah di dahinya. Dia juga memiliki beberapa sisik perak di sana, dan armornya memperlihatkan 2 lengannya yang memiliki sisik perak. Dia ditutupi baju besi berwarna hitam dan darah, jelas merupakan makhluk mutlak dari ras Nakameng. Dia berdiri di sana seperti gunung dewa yang agung. Haus darahnya yang tak berbentuk melanda seluruh area, energinya menekan Yanzu dan yang lainnya. Salam guru, Dylan membungkuk hormat. Kaisar yang haus darah, ikat Jun, Yanzu dan kaisar tingkat kaisar lainnya mengubah ekspresi mereka, semua meneriakkan nama itu. Klan Nakameng adalah salah satu ras manusia yang kuat. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka mahir dalam pertempuran. Dan Kaisar Haus Darah adalah salah satu dari 3 makhluk absolut teratas dari seluruh klan. Dalam hal reputasi, dia bahkan lebih terkenal daripada gurunya Kaisar Truyan, dia telah membantai habis-habisan namanya. Di bawah tekanannya yang tak berbentuk, mata emas Kaisar yang Haus Darah menyapu melewati Kaisar Yanzu dan kematian tingkat Kaisar lainnya, dia langsung mengejutkan 6 dari mereka. Muda, dia menatap Luo Feng dan tersenyum. Senior ketiga, Luo Feng terkejut dan senang. Senior ketiga sebenarnya datang pada saat kritis, bagaimana dia? Di samping, Dylan berkomunikasi, Yang Mulia, ketika Grandmaster meminta saya untuk melindungi Anda, dia benar-benar memiliki kartu truf, karena ketika Anda pernah menghadapi bahaya besar yang bahkan tidak dapat saya tangani, saya bisa memanggil guru saya. Sebagai muridnya, saya secara alami membawa salah satu penandanya. Saat itu ketika saya meninggalkan beberapa penanda saya tentang tata surya, saya juga menempatkan 3 penanda guru saya di sana. Ketika Kaisar Yanzu menghadap Anda sebelumnya, saya segera menghubunginya melalui jaringan alam semesta virtual. Luo Feng sangat gembira. Terkejut, Kaisar yang Haus Darah memandang juniornya, suaranya kuat, tenang, bersamaku di sini, dojo kapak besar tidak dapat melakukan apapun padamu. Dia juga berkata, saya sudah mengatur agar teman saya yang lain, Kaisar Dinding Besi menunggu di titik teleportasi ke-9 di wilayah primal. Saya membawa spidolnya, Anda harus memberitahu 9 ksatria pedang. Bagaimanapun, Anda berada di bawah dia pasti akan menangani masalah ini. Aku sudah melaporkan, Luo Feng menjawab. Jika 9 bilah mengirim pasukannya, kamu dapat memberitahunya untuk mengirim mereka ke titik teleportasi ke-9 dan datang dengan Kaisar Dinding Besi. Kaisar Haus Darah berkata. Percakapan mentalnya dengan Luo Feng berakhir seketika. Setelah itu dia beralih ke 6 kaisar dengan ekspresi jelek. Yanzu dan yang lainnya. Aku tidak menyangka Taijun akan datang. Yanzu mengejek. Yanzu, Kaisar yang Haus Darah menatap mereka dengan dingin. Ini adalah rumah juniorku, mengapa kamu dan orang-orang dojo kapak besar datang? Tidak peduli apa, ini masih rumah anggota inti perusahaan alam semesta virtual kita. Tentu saja dilindungi oleh perusahaan alam semesta virtual, lebih baik untuk kamu banyak untuk tidak membuat kekacauan. Pria tua berambut giok itu tiba-tiba berteriak, Kaisar Haus Darah, ada 6 dari kita di sini, jangan berani sombong. Kaisar Bao Jin. Kaisar yang Haus Darah melirik. Maksudmu, dengan 6 dari kalian kaisar bersama, kamu bisa mengalahkanku? HMPH. Pria kadal di samping mendengus dingin, berkata dengan suara serak, dengan saya di sekitar, Kaisar Haus Darah, Anda bisa bermimpi tentang teleportasi. Kaisar yang Haus Darah memandangnya, jadi, Kaisar hati penusuk yang mahir dalam penguncian ruang angkasa. Dengan Anda menggunakan itu, memang tidak ada cara bagi saya untuk berteleportasi. Namun itu berarti Kaisar Bao Jin juga tidak dapat melakukannya. Dengan semua orang tidak dapat melakukannya. Jadi, dan 1 lawan 6, menurutmu siapa yang akan mati ketika kita benar-benar terlibat? Itu dikatakan dengan sangat santai. Namun, kata-kata, siapa yang menurutmu akan mati membuat 6 mengubah ekspresi mereka. Perbedaan antara kematian tingkat kaisar sangat besar. Jika Kaisar Truyan yang legendaris muncul, Yanzu dan yang lainnya mungkin bahkan tidak akan berani melawan. Adapun Kaisar Haus Darah, meskipun reputasinya lebih tinggi dari gurunya, kekuatannya masih sedikit lebih lemah. Namun, dia masih seorang kaisar tingkat tinggi yang tidak pernah mati, yang pemberani dan kuat, di antara manusia yang tidak mati. Siapa yang tidak akan pernah mendengar tentang dia?
1 lawan 6. Meskipun sangat sulit bagi seorang kaisar tingkat abadi untuk mati, bahkan jika pertarungan berlarut-larut, Kaisar Haus Darah pasti akan bertahan sementara pihak Yan Zhu kemungkinan besar akan kehilangan beberapa dari mereka. Di dalam halaman yang hancur, kedua belah pihak berhadapan saat energi Kaisar Haus Darah menekan Yan Zhu dan yang lainnya. Adegan ini membuat Luo Feng sangat bersemangat. Ini adalah pertarungan nyata antara yang kuat, satu orang mengancam sekelompok orang yang tidak mati lainnya. Jika dia bisa mencapai level ini, itu akan luar biasa. Kalian semua sebaiknya pergi saja. Kaisar Haus Darah berkata dengan santai. Saya di bawah perintah dari ayah saya di sini, bagaimana saya bisa pergi? Ekspresi Yan Zhu jelek. Tai Jun, jangan paksa aku. Bahkan jika aku tidak tahan, aku bisa menggunakan kartu trufku. Bahkan jika itu tidak bisa membunuhmu, itu pasti akan membuat tubuh abadimu rusak parah. Ah, benarkah? Kaisar yang Haus Darah meliriknya dengan dingin. Dalam hal kekayaan dan kartu truf, Kaisar yang Haus Darah pasti tidak bisa dibandingkan dengan Yan Zhu. Bagaimanapun, Yan Zhu telah menyerap harta itu ke dalam jiwanya, itu adalah harta yang bahkan para ksatria akan perjuangkan. Jika dia melepaskan harta itu, meskipun biayanya tidak kecil, tetapi untuk waktu yang singkat, Yan Zhu akan memiliki tingkat kekuatan puncak kaisar. Terlebih lagi, Yan Zhu memiliki kartu truf pelestarian kehidupan lainnya. Tidak ada jalan lain. Keluarganya memiliki ayah yang kuat, ksatria Sihuo. Adapun Kaisar Haus Darah, itu sebaliknya. Harta karunia tidak bisa dibandingkan dengan milik Yan Zhu, namun tubuhnya sangat kuat. Weng, Kaisar yang Haus Darah tiba-tiba memicu salah satu cincin dunia di tubuhnya, menyebarkan energi dunia ke Luo Feng, ingin menempatkannya di dalam. Kaisar yang Haus Darah, suara yang menusuk telinga bergema. Manusia kadal pemberani tiba-tiba melolong, menyebabkan jutaan km ruang di sekitarnya terkunci. Riak normal awal semuanya kental dan energi dunia hancur. Kami di sini, jangan pernah berpikir untuk menempatkan dia di duniamu. Yan Zhu tersenyum dingin. Luo Feng akan menjadi tawaranmu. Pria tua berambut giok itu mengejek Kaisar Haus Darah. 6 kaisar tampak percaya diri. Namun ekspresi Kaisar yang Haus Darah itu jelek. Jika bukan karena Luo Feng dan Dilan, dia tidak akan peduli tentang apapun dan bertarung habis-habisan dengan 6 kaisar. Namun, sekarang dengan mereka yang menatap tajam ke arahnya, dia tidak bisa menahan Luo Feng di dunianya. Bajingan, Kaisar yang Haus Darah meraung. Dengan lambaian tangannya, sebuah piringan emas besar muncul dengan diameter sekitar 1000 meter. Secara bersamaan, cakram emas ini mengulurkan 2 lengan besar yang meraih Luo Feng dan Dilan dengan satu, yang lain bertindak sebagai perisai terhadap serangan. Ambil Luo Feng, Yan Zhu meraung. Ya, kelompok mayat hidup menurut. Gemuruh, 6 kaisar tingkat kematian semua secara bersamaan menyerang Kaisar Haus Darah. 12 mayat hidup tingkat resmi lainnya bergegas ke Luo Feng dan Dilan. Luo Feng dan Dilan menyaksikan tangan emas besar menghalangi mereka. Tangan yang lain meraih mereka dan menyeret mereka ke dalam kapal. Kedua tangan emas menghilang dan kapal cakram emas terkunci, mengeluarkan suara, "Tuan, keduanya ada di dalam tubuhku." Suara itu bergema di angkasa di atas bumi, kapal cakram emas bergemuruh dan bergegas ke langit langsung merobek keluar angkasa. Mengejar. 12 Undiyings tingkat resmi bergegas mengejar mereka. Gunakan teknik jiwa untuk menembus pertahanan kapal, kendalikan Luo Feng. Yan Zhu segera berkomunikasi. Hahaha, Kaisar Haus Darah tertawa keras, bergegas ke atas keluar angkasa juga. Gemuruh, 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 gemuruh. Yan Zhu dan kaisar lainnya semua mengikuti keluar angkasa. Pada saat ini, alam semesta virtual wilayah Gunung Yuxiang, Villa Luo Feng. Luo Feng duduk di ruang kerjanya menunggu jawaban 9 bilah saat ini. Luo Feng, permintaan panggilan, ini nomor 9 Ksatria Pedang, teriak Babata penuh semangat. Cepat jawab. Mata Luo Feng berbinar. Ya, sebuah layar segera muncul dan di atasnya siluet, itu adalah pria tampan bersisik ungu dalam jubah hijau kuno, tekanan tak berbentuknya kuat tetapi terkontrol, itu adalah 9 Ksatria Pedang. Ksatria, Luo Feng membungkuk hormat. Saya sudah tahu, namun orang-orang yang saya kirim akan memakan waktu cukup lama untuk sampai ke bumi, kata 9 bilah. Ksatria, sekarang di titik teleportasi ke 9 wilayah primal, Kaisar Tembok Besi menunggu. Luo Feng berkata dengan hormat, selama kamu mengirim orang-orangmu ke sana, mereka dapat berteleportasi melalui negara dewanya bersama-sama dan tiba di bumi. Mengerti, kata Ksatria 9 bilah. Panggilan terputus. Alam semesta virtual, Pulau Guntur, dalam 9 istana Ksatria Pedang. Di bawahnya ada bayang-bayang hitam yang kabur, kelompok andit yang sangat besar ini, bahkan yang terlemah adalah level resmi. Salam Ksatria, semua kelompok membungkuk hormat. Di singgasana di atas.
Satria Pedang 9 menatap ke bawah dan memerintahkan, dojo kapak besar telah mengirim orang untuk menyerang rumah bawahanku Luo Feng, bumi. Saat ini, kalian semua segera menuju ke titik teleportasi ke-9 dan bertemu dengan Kaisar Dinding Besi. Setelah itu kamu akan berteleportasi ke bumi. Ingat, lindungi nyawa Luo Feng. Ya, sekelompok besar mayat hidup bergemuruh saat mereka membungkuk, mereka terkejut di dalam. Lindungi Luo Feng? Dia hanyalah seorang jenius kecil, apakah itu cukup untuk 9 bilah untuk mengirim pasukan seperti itu? Ini adalah pasukan dengan 50 kematian tingkat kaisar bersama dengan hampir 1000 kematian tingkat resmi. Ini hampir semua elit dari 9 ksatria pedang. Selain beberapa yang berada jauh atau di daerah berbahaya, 50 kaisar ini hampir semua dari kematian tingkat kaisar yang bisa dia mobilisasi. Pergi, 9 pedang ksatria diperintahkan. Ya, kabur dari kematian membungkuk dengan hormat dan menghilang, meninggalkan jaringan alam semesta virtual. Kenyataannya, makhluk-makhluk yang tersebar di seluruh alam semesta semuanya dengan cepat berteleportasi melalui negara dewa mereka, menuju ke titik teleportasi ke-9 secepat mungkin. Para kaisar dan pejabat di bawah 9 ksatria pedang semua berkumpul. Tujuan mereka, bumi.